Salam sehat, selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Yes, bagaimana keadaan Anda pemirsa? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Kapan terakhir Anda cek up darah? Karena hanya dengan begitu, kita bisa tahu kesehatan kita yang sesungguhnya. Kalau hasilnya seperti kebakaran hutan, waspada pemirsa, karena penyakit sudah menanti Anda. Tapi kalau hasilnya seperti langit yang biru, wah, luar biasa untuk Anda semua. Oleh karena itu, saya undang Anda semua. Ayo, sama-sama kita ngobrol di sini. Kita cari solusinya supaya Anda bisa mendapatkan solusi yang terbaik untuk kesehatan Anda. Caranya gampang. Email aja kita di sini. Tentu saja Anda email riwayat kesehatan dan juga biodata Anda. Nanti kita akan ngobrol secara langsung di sini bersama para pakar-pakarnya. Nah, ngomong-ngomong tentang pakar, langsung aja kita ketemu dengan mereka. Kita kenalan, ini ada Bang Faidon. Apa kabar Bang? Ya, sehat luar biasa. Gimana Mas Edwin? Sehat selalu. Dan berkat Tuhan Yang Maha Kuasa kita berada di sini. Kita siap membagikan tips cara tepat hidup sehat. Ya, di sini juga sudah ada Mbak Elita yang cantik banget hari ini. Mbak, apa kabarnya? Baik, halo pemirsa, saya mendoakan semua yang menonton dalam keadaan yang sehat walafiat. Nah, hari ini kita mendatangkan seorang pribadi yang sengaja mau datang di sini untuk memperlihatkan kemajuan kesehatannya karena teknologi laser. Ada Bapak Rohmat di sini. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Wah, Baik. seger ya. Ya. Tapi sebelum itu, saya pengen tanya sedikit mengenai satu pertanyaan atau pernyataan yang tersebar di masyarakat sana yang perlu kita luruskan terlebih dahulu. Nanti Bapak juga jawab ya. Pertanyaan pertama ini nih. Gejala pusing berputar merupakan tanda stroke. Benar atau salah, Pak Rohmat? Salah, Pak. Salah. Nah, jawabannya apa nih, Bang Faidon? Jawabannya benar. Jadi pusing berputar itu sering disebut dengan vertigo sentral, merupakan salah satu tanda yang khas pada penderita stroke. Walaupun memang nggak selalu ya, nggak selalu. Karena orang kan tidak bisa membedakan berputar itu, definisi berputar tiap-tiap orang memang berbeda. Tapi itu adalah ciri khas ketika orang terkena stroke, ada pusing yang berputar. Jadi pemirsa, sekali lagi, gejala pusing berputar merupakan tanda stroke. Jawabannya adalah benar ya. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Pernyataan adalah jalan atau lari tanpa alas kaki di atas aspal bisa melancarkan saraf di kaki. Pak Rohmat, kira-kira jawabannya benar atau salah? Benar. Benar. Benar atau salah Mbak Elita? Jadi jawabannya pemirsa salah. Jadi jalan atau berlari tetap harus menggunakan alas kaki ya. Terutama nih yang memang memiliki diabetes. Karena walaupun memang jalan kaki di aspal dapat menstimulus saraf kaki ya Pak. Tapi perlu diingat, aspal itu dia tidak rata. Nah sehingga kalau terkena kaki bisa berujung juga ada perlukaan di kaki. Terutama nih yang diabetes. Yang diabetes itu kan ada gangguan biasanya, gangguan pada syaraf. Sehingga terkadang kalau menginjak aspal itu suka tidak terasa kalau terlalu tajam. Nah ini dapat berakibat berbahaya. Sehingga untuk melancarkan fungsi syaraf, aliran darah dan kualitas darah harus baik. Pernyataan ini bahwa jalan atau lari tanpa alas kaki di atas aspal bisa melancarkan saraf di kaki, jawabannya adalah salah. Nah, pemirsa, sebelum kita ngobrol banyak dengan Pak Rohmat, ada baiknya kita lihat sedikit cuplikan kehidupan dari Bapak Rohmat. Ini dia pemirsa. Rohmat, ia merasa sangat bersyukur. Kesehatannya kian membaik pasca mengalami stroke pada Oktober 2022 lalu. Tangan dan kaki kirinya yang dulu sempat lemah, kini sudah bisa lebih digerakkan. Padahal, dulu untuk beraktivitas saja rasanya sangat sulit. Rohmat diketahui mengalami stroke karena memiliki riwayat hipertensi. Kondisi ini ia alami sejak muda, tetapi tidak dikendalikan dengan baik. Tak mau kondisinya semakin buruk akibat stroke, ia langsung memperbaiki pola hidupnya. Dari lebih mengatur pola makan, hingga memperbanyak latihan ia lakukan. Selain itu, Rohmat juga rutin menggunakan teknologi laser untuk membantu mengendalikan tekanan darahnya yang tinggi. Alhasil, selain gejala sisa stroke-nya yang sudah membaik, tekanan darah Rohmat pun saat ini sudah normal kembali. Itu dia pemirsa, betulkan kata saya, jadi dengan penggunaan teknologi laser, benar-benar kesehatan kita meningkat. Bapak Rohmat ini dulu pernah kita undang dengan kondisi yang sangat buruk, baru terkena stroke, susah mengangkat tangan, gerakan kakinya juga sangat berat. Tapi hari ini segala sesuatunya berubah. Yuk langsung kita ngobrol. Pak Rohmat, bagaimana keadaan perubahan terbesar saat ini menggunakan teknologi laser? Apa hasilnya Pak? Sebelumnya tangan saya agak berat ya diangkat, hanya setengah. Sekarang dulu udah bisa ke atas. Nah, coba Pak, coba Iya. dites. Dulu nggak bisa kayak begini ya? Iya. Luar Dulu biasa. hanya setengah. Apalagi Pak, tangan sekarang sudah bisa angkat. Oke. Sekarang apa lagi nih yang berubah? Bisa lari, Pak. Pak Rohmat silakan berdiri. Lomba lari sama saya. Siap ya? Siap. 3,
2, 1. Ayo. Balik. Luar biasa. Luar biasa. Wah, padahal di video sebelumnya kaku banget loh, Pak. Iya. Jalan aja pincang-pincang, tapi ini udah bisa lari. Bang Fadun, Ya. kata kuncinya apa? Otaknya sudah semakin pulih. Karena tadinya kan yang bikin masalah di kaki kan bukan kakinya. Betul. Masalah kan otaknya. Nah, ketika otaknya pulih, maka kakinya juga pulih. Dulu kan kolesterolnya 200 lebih, Pak. Setelah menggunakan teknologi laser berapa sekarang? 137. 137, bagus. Tensinya kalau masih ingat dulu berapa, sekarang berapa? Dulu 190-an, sekarang itu 130-an. Gula darahnya dulu berapa, Pak? Sekarang berapa? Gula darahnya dulu 100 lebih, sekarang udah di angka 94. Oke. Bahkan asam uratnya juga sekarang normal ya? Normal. 5,5. Dulu nggak bisa angkat tangan, sekarang tangan bisa diangkat. Iya. Kaki nggak cuma jalan, pemirsa, bisa berlari. Apa yang paling berkesan selama ini waktu menggunakan teknologi laser? Yang paling berkesan pertama saya tidur nyaman ya. Oke. Tidur saya pulas, sebelumnya tidak bisa tidur. Oke. Dan yang kedua saya tuh merasa senang, happy gitu setelah pakai itu. Berarti Jadi tidak kayak ada hanya semangat. tubuh ya, hati Iya, juga benar. bahagia, Pak ya. Saya senang banget, pertama kali saya bisa mengangkat tangan saya ke atas, saya sujud syukur. Dan saya mengniat ingin pulih dan ingin kerja lagi untuk keluarga. Oke, keluarga melihat Bapak sudah ada progres begini. Alhamdulillah istri dan anak saya senang banget. Wah, seneng ya. Mendukung semua, support semua. Jadi pemirsa, dari Pak Rohman ini kita bisa belajar. Stroke memang merenggut kehidupan normal penderitanya, tapi bukan akhir dari segalanya. Jadi masih ada upaya yang bisa kita lakukan. Dari yang kita belajar dari Pak Rohman, pola hidupnya sudah lebih diperbaikin. Rutin konsumsi obat-obatan, olahraga pun juga tadi kita bisa lihat Pak Rohman bisa lari dengan baik. Lalu juga fisioterapi sesuai dengan anjuran dokter. Dan menggunakan teknologi laser yang bermanfaat untuk kualitas darah dan pembuluh darah. Kita lihat hasilnya semua terkendali. Bener ya, teknologi, kerja keras kita, pasti ada jalan, Bang. Pasti ada jalan. Saya juga apresiasi nih Pak. Tadi obatnya sudah diminum, makan sudah diubah, teknologi laser yang dipakai. Nah gini Mas Edwin, pemirsa. Jadi di awal itu ketika Pak Rohman sakit, walaupun dia sudah makan obat, makan sudah mulai berubah, tapi kondisi adanya pengentalan darah yang mungkin udah ada di dalam tubuhnya Pak Rohman, itu ditandai dari gula darah tinggi dan atau kolesterol tinggi dan atau tekanan darah tinggi. Ini menyebabkan apa? Obat itu nggak bisa dihantar dengan baik ke seluruh sel tubuh. Apalagi memang kan orang lagi stroke nggak bisa bergerak. Betul. Pembuluh darah nggak bisa bekerja dengan baik. Sekalipun dia mau untuk bergerak ya. Sekalipun dia mau bergerak, tapi dia nggak bisa. Sekalipun rajin minum obat, tapi kecepatannya lambat, butuh waktu. Ketika Pak Rohman dengan bijak mau menerima saran, mau menggunakan teknologi laser, maka teknologi laser ini membantu proses pengobatan tadi. Bayangin ketika teknologi laser membantu kelancaran darah dan pembuluh darah, maka si obatnya, si nutrisinya bisa lebih cepat membantu proses pemulihan. Nah pemirsa, jika Anda punya masalah yang sama dengan Pak Rohman, yang udah telanjur stroke, Anda bisa mendapatkan atau menambahkan teknologi laser untuk membantu pengobatan Anda. Dan yang calon stroke nih, potensi stroke, yang punya kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, mungkin sekarang waktunya Anda menggunakan teknologi laser untuk membantu mencegah jangan sampai dia muncul jadi stroke. Oke, Mbak Elita sendiri, untuk anak-anak muda bagaimana? Saya sehat, saya bugar, saya nggak butuh itu. Bagaimana jawabannya? Jadi pemirsa, walaupun kita usianya masih muda, bukan berarti kita bebas penyakit. Udah dicek belum? Nah, terkadang tuh kita suka abai bahwa sebenarnya kita punya raport kesehatan tidak sebaik itu. Muda bukan berarti sehat. Nah, saat ini ya yang punya masalah seperti Pak Rohman, stroke, hipertensi, kolesterol, diabetes, gunakan teknologi untuk membantu kualitas darah dan pembuluh darah menjadi lebih baik lagi. Ayo mulai dari sekarang gunakan teknologi laser. Semoga bisa membantu kesehatan pemirsa di rumah. Yang muda-muda, jangan abai ya. Gunakan juga teknologi laser untuk menjaga kualitas darah dan pembuluh darah. Pemirsa, senang ya melihat progres kesembuhan dari Pak Rohman yang tadinya terkena stroke. Tangan dan kakinya lemah dan sulit digerakkan. Tadi sama-sama kita lihat, sudah balap lari dengan saya. Kualitas darahnya pun saat ini sudah meningkat. Kolesterol, hipertensi, gula darah, semua dalam terkendali. Pak Rohman bisa, Anda pun bisa. Tipsnya, pentingnya adalah Pak Rohman sudah menggunakan teknologi laser. Teknologi laser yang digunakan oleh Pak Rohman adalah EQ Laser dari Gogomol.
Alat kesehatan ini dilengkapi dengan teknologi low level laser yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang punya masalah seperti ini, diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi. Harapannya segera teratasi dan komplikasinya pun terhindari. Saatnya jadikan equalizer maupun Dr. Laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Untuk mendapatkan Dr. Laser ataupun equalizer, segera hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki Dr. Laser ataupun equalizer, Anda dapat berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan. Produk Dr. Laser dan Equalizer Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah. Hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat Dr. Laser, ataupun Equalizer dari Gogomall. Pemirsa, jangan kemana-mana ya. Nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Bagi pemirsa di rumah yang mengalami kelemahan sisi tubuh karena terjadinya serangan stroke, hati-hati bisa terjadi kekakuan pada sendi Anda, terutama pada sisi yang mengalami kelemahan. Berikut tips dari saya untuk mencegah terjadinya kekakuan sendi, terutama pada tungkai kaki. Lakukan gerakan ini, misalkan saya ambil contoh, sisi tubuh sebelah kanan yang mengalami kelemahan, maka kita akan lakukan latihan seperti ini. Angkat kaki kanan Anda dengan menggunakan tangan kiri yang masih kuat dan lakukan gerakan naik turun. 1, 2, 3, 4. Dan lakukan sebanyak 10 hitungan. Dan kombinasikan dengan gerakan keluar dan ke dalam seperti ini. 1, 2, 3, 4. Lakukan sebanyak 10 hitungan juga. Kombinasikan gerakan-gerakan ini dengan menggunakan teknologi laser untuk mempercepat proses pemulihan pasca stroke Anda. Dan tunggu tips dari saya selanjutnya. Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bagaimana pemirsa? Sejauh ini, apakah Anda teryakinkan dengan teknologi laser atau belum? Kalau belum, Pak Rohmat kan ada di sini. Selagi ada di sini, kita tanyakan. Karena semuanya nih, mau itu stroke, diabetes, penyakit jantung, semua ada hubungannya dengan kebiasaan yang dulu. Nah, kita tanyakan langsung, Pak Rohmat. Kebiasaan dulu nih, saya minta konfirmasinya Pak ya. Bapak suka gorengan? Suka. Bapak suka makanan bersantan? Iya. Bapak suka kopi yang manis? Iya. Bapak suka begadang? Iya. Bapak jarang olahraga? Benar. Nggak heran kena stroke Pak ya? Iya. Betul ya Pak? Tapi dulunya kan tidak pernah berpikir seperti gitu kan Pak ya? Betul. Bahkan waktu terkena stroke, tahu nggak Pak, waktu itu, kejadian itu adalah stroke? Saya nggak tahu. Sama sekali nggak tahu? Sama sekali nggak tahu. Oke Pak, itu kan masa lalu ya? Iya. Sekarang orang sudah bisa lihat Bapak ini dalam kondisi yang sehat. Bapak datang sendiri di sini Iya. dengan kondisi yang sudah jauh lebih sehat. Yang saya ingin tanyakan adalah teknologi laser ini kan ada banyak fiturnya Pak. Iya. Ada intranasal di hidung, ada juga NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Bapak pakai semuanya? Saya pakai semua. Nah, pertama dulu nih, kalau yang NMES-nya Pak, karena ini NMES biasanya ditempelkan di Iya. tangan atau di kaki, Bapak tempelkan di mana? Saya tempelkan di tangan, di bagian yang sakit, yang di bagian susah digerakkan ya. Oke. Di bagian pergelangan saya tempel, di bagian siku sama bahu. Oke. Nah itu hasilnya setelah saya tempel itu menggunakan NMES, ada rangsangan. Jadi tangan saya bisa ikut bergerak, ada rangsangan. Oke. Rangsangan itu membuat otot kita bergerak sendiri? Bergerak, iya betul. Waktu ototnya bergerak itu, yang dirasakan kemudian apa Pak? Lebih enak, lebih enteng bergeraknya. Oke. Tangan lebih enak diangkatnya. Jadi secara tidak langsung itu juga mempercepat penyembuhan ya? Iya betul. Di kaki bagaimana Pak waktu itu? Di kaki saya pasang di bagian lutut, di atas lutut, paha, sama di bagian bawah sini. Oke, di bawah betis ya? Betul. Hasilnya bagaimana? Kakunya sudah mulai hilang, sama kebas-kebasnya sudah mulai hilang. Saya NMES menggunakan itu sehari itu malam sebelum tidur, pagi setelah bangun tidur, sama siang. Oke, berarti 3 kali ya? 3 kali. Nah, ini ada juga namanya intranasal. Silakan duduk Pak. Ya. Nah, Bapak sendiri pakai intranasalnya bagaimana nih? Sehari 3 kali juga atau bagaimana? Saya sehari pakai intranasal 2 kali. 2 kali ya? Sebelum tidur sama setelah bangun tidur. Nah, rasanya apa Pak dan efeknya apa? Bangun tidur lebih fresh setelah pakai intranasal di malam hari, paginya lebih fresh. Benar-benar berasa lebih segar? Lebih segar. Tidurnya bagaimana?
Tidur lebih enak, Tidurnya lebih enak lebih ya? pulas ya. Jadi benar-benar fitur ini bukan hanya tambahan biasa aja, tapi benar-benar kerasa Pak ya? Ya, Kalau orang stroke itu, sebelum stroke, itu lengannya nggak apa-apa. Tungkainya atau kakinya itu nggak apa-apa. Tapi setelah stroke jadi kenapa-kenapa. Kenapa bisa begitu? Karena aliran darah di otak itu terganggu. Ini gambaran aliran darah di tubuh Anda yang menuju ke otak. Ya, dari jantung naik ke atas ya. Terus nanti bercabang-cabang nih ke cabang-cabang yang lebih kecil. Gitu. Nah, sekarang kalau ada sumbatan yang mana membutuhkan proses, nanti apa ketika sudah kejadian, nah sumbatan inilah yang menyebabkan si otak itu nggak bisa memberi perintah kepada lengannya atau kepada kakinya untuk bergerak. Pak Rohmat kan yang masalah kan di bagian kiri ya. Nah, berarti di kepalanya ini bagian kanan yang bermasalah nih. Nah, kemudian juga di sini ada di dalam tengkorak ini di dalam otaknya malah ada satu kelenjar namanya pineal menghasilkan hormon melatonin. Nah, si pinealnya juga mendapatkan masalah kurang suplai darah akibat juga ada sumbatan. Nah, ketika Pak Rohmat menggunakan teknologi laser yang membantu kelancaran aliran darah ke otak, maka si kelenjar pineal ini bisa menghasilkan hormon melatonin dengan optimal, dan dengan demikian apa? Tidurnya lebih berkualitas baik jumlahnya maupun kedalaman tidur ya. Nah, kemudian apalagi yang dipakai Pak Rohmat itu ekstensinya atau perpanjangannya dari teknologi laser itu sekarang ada namanya teknologi intranasal. Nah, intranasal itu begini. Jadi Anda pakai teknologi lasernya di pergelangan, tapi pada saat yang bersamaan ada kabel dari pergelangan yang nanti bisa masuk ke hidung. Dia memancarkan sinar laser itu lebih dekat ke kepala. Jadi apa? Lebih cepat sampai di otak. Bukan berarti kalau di pergelangan tangan itu nggak sampai ke otak, sampai. Karena toh yang bekerja molekul namanya oksida nitrit, itu beredar dalam tubuh. Tapi dengan bantuan teknologi intranasal, maka kecepatannya lebih tinggi, lebih cepat sampai. Ya. Nah, kemudian teknologi laser yang sama juga sekarang, itu bekerja sama dengan teknologi namanya NMES. Tadi Pak Rohmat sudah cerita. Teknologi NMES itu adalah teknologi singkatan dari Neuromuscular Electrical Stimulation. Dia merangsang otot-otot di bagian yang terkena dampak akibat stroke, misalnya di lengan. Dia langsung dirangsang, cepat, langsung. Sementara kalau misalnya kita nunggu, dia membutuhkan waktu dulu sampai otaknya pulih. Jadi dengan kombinasi ini bisa membantu kesehatan Pak Rohmat dan Anda yang saat ini menderita stroke supaya bisa pulih lebih cepat. Satu lagi, teknologi NMES ini juga bermanfaat untuk Anda yang umurnya udah banyak. Yang umurnya sudah 70 plus ya, 70 tahun atau menjelang 70, di mana Anda mungkin tidak bisa terlalu banyak beraktivitas. Maka mungkin Anda bisa jalan kaki misalnya seminggu 3 kali. Nah, sisanya ya, 3 kalinya itu atau mungkin Anda tambah, itu Anda bisa pakai teknologi NMES supaya apa? Membantu otot Anda di paha depan, paha belakang, betis, tungkai bawah, supaya bisa berjalan. Anda pasang di lengan Anda kiri kanan, lengan bawah, lengan atas supaya fungsional. Jadi teknologi NMES ini membantu untuk pemulihan dan membantu untuk pencegahan. Nah, tunggu apa lagi? Pakai teknologi laser dan teknologi NMES-nya sekarang juga. Jadi dari cerita Pak Rohmat ini kita bisa melihat ya, Pak Rohmat itu tensinya pertama tidak terkendali, betul ya Pak? betul. Saat ini sudah terkendali. Saya bantu jelaskan, ini adalah pembuluh darah kita, Pak Rohmat. Nah, jadi tubuh kita itu menghasilkan suatu senyawa, yaitu nitric oxide. Nitric oxide itu fungsinya apa? Dia itu untuk membantu melenturkan pembuluh darah. Tapi seiring berjalannya waktu, usia semakin lama semakin tua, nitric oxide semakin lama semakin menurun. Teknologi laser membantu tubuh kita untuk memproduksi nitric oxide itu kembali. Jadi bisa dilihat ya, ini adalah sel otot polos pembuluh darah yang normal. Oksigen dan nutrisi tersampaikan dengan baik. Nah, kita lihat, dengan adanya nitric oxide di pembuluh darah kita, diameternya menjadi lebih besar. Sehingga oksigen dan nutrisi akan tersampaikan menjadi lebih baik, dan tentunya pembuluh darah menjadi lebih lentur, sehingga tensinya dapat terkendali. Jadi Pak Rohmat, kualitas pembuluh darah dan kualitas darah pada penderita stroke itu tidak baik. Jadi kita bisa membantunya menggunakan teknologi laser. Bagaimana caranya? Jadi ini adalah penggumpalan darah Pak. Isinya adalah sel-sel darah merah, lalu ada benang-benang fibrin, ada keping-keping darah juga. Jadi teknologi laser ini membantu untuk menguraikan si penggumpalan darah ini dengan mekanisme mencegah agregasi trombosit dan fibrinolisis agar kualitas darah dan pembuluh darah kita menjadi lebih baik dan lebih lancar. Sehingga juga mencegah terjadinya stroke berulang dan serangan jantung. Jadi penting sekali ya untuk pemirsa menjaga kualitas darah dan pembuluh darah kita.
Pemirsa, selain Bapak Rohmat yang ada di sini, yang sudah terbantukan kesehatannya dengan teknologi laser, ada banyak sekali masyarakat di Indonesia yang juga memakainya dan juga kondisi kesehatannya meningkat. Penasaran? Yuk kita lihat ini cerita mereka. Hipertensi saya itu mencapai 185 per 110. Nah itu karena itulah saya kena stroke itu. Saya alhamdulillah bisa berjalan dan berlari pun alhamdulillah saya mulai belajar bisa. Untuk hipertensinya menjadi normal. Saya merasa lebih bugar lagi badan itu. Itu dia cerita mereka, luar biasa ya. Jadi ternyata memang benar teknologi laser meningkatkan kualitas darah kita dan kualitas kesehatan kita secara total. Pak Rohmat, mungkin masih ingat zaman-zaman dulu nih Pak ya. Nah, Bapak ini mengalami hipertensi. Tidak hanya Bapak ya, keluarganya juga. Ayah meninggal karena hipertensi. Kakak adik juga hipertensi, betul Pak? Ya, Jadi betul, menurun Pak. pemirsa ya. Iya. Nah, tekanan darah sistoliknya mencapai 190. Apa rasanya waktu 190 Pak? Kepala itu pusing berat. Pusing. Sampai saya itu setengah sadar. Wah, Nggak kuat, saking nggak kuat hampir pingsan, nahannya, Pak, ya? saya merem, iya. Wah, oke. Terserang stroke itu kira-kira berapa tahun yang lalu Pak? 7 bulan yang lalu. 7 bulan yang lalu, ini Iya. masih fresh pemirsa ya. Belum sampai 1 tahun bahkan. Sumbatan di pembuluh darah otak, anggota tubuh bagian kirinya menjadi lemah. Iya. Ya, tadi tangannya susah diangkat. Tapi setelah memakai teknologi laser, ini dia. Ini perubahan terbesar yang signifikan. 1, tekanan darahnya turun menjadi 123 per 81. Betul ya Pak ya? Betul. Rasanya apa waktu normal begini? Pusing udah nggak ada, udah hilang. Saya lebih seneng, geraknya lebih enteng lagi. Sama lebih bahagia. Wah, lebih bahagia, mantap Pak. Nggak cuma itu, kadar kolesterolnya, gula darahnya normal, ya. Dan pemulihan gejala sisa stroke-nya lebih cepat. Kira-kira harapan ke depannya, Bapak melihat masa depan kan sudah ada. Harapannya apa Pak? Harapan saya bisa normal kembali, bisa bekerja lagi untuk mencari nafkah untuk anak dan istri saya. Amin. Itu ya semangatnya ya. Luar biasa. Kita doakan sehat terus Pak. Tetap berjuang, tetap hidup sehat. Tabur, nanti kita akan tuai di masa depan. Tabur yang terbaik, kita juga akan tuai yang terbaik. Iya. Bapak tetap sehat, tetap berjuang, tetap pakai teknologi lasernya. Pemirsa Go Healthy, saya yakin pasti tidak ada orang yang mau terserang stroke. Semua orang termasuk Anda pasti ingin menua dengan sehat kan? Nah, agar hal itu bisa terwujud, jagalah kualitas darah dan pembuluh darah Anda dari sekarang. Kendalikan akan tensi, gula darah, dan kolesterol Anda agar kesehatan tetap terjaga hingga masa tua nanti. Mari ikuti langkah cermat yang dipilih oleh Pak Rohmat. Selain menjalankan pola hidup sehat, ia juga menggunakan teknologi laser untuk melengkapi gaya hidup sehatnya. Bisa Anda lihat sendiri kan kondisinya sekarang? Kondisinya sudah jauh membaik. Tensinya juga sudah berada di angka normal. Selain Pak Rohmat, sudah banyak di luar sana yang merasakan manfaat dari teknologi laser. Kini, giliran Anda yang merasakannya. Saya ulangi kembali penjelasannya, EquiLaser Ultimate merupakan pelopor. Alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Kalau teratasi komplikasinya pun terhindari. Sementara teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, bermanfaat untuk menjaga, menguatkan, memelihara massa otot. Disarankan juga untuk para penderita stroke yang mengalami kelemahan pada bagian tubuh. Harapannya ketika otot dan sarafnya distimulasi membantu perbaikan ataupun fungsional yang lebih baik. Untuk Anda yang belum punya keluhan kesehatan, justru lebih baik jika sudah menggunakan teknologi laser sekarang juga. Sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan EquiLaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo, segera hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser ataupun EquiLaser, Anda dapat berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan. Produk dokter laser dan EquiLaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser maupun EquiLaser dari Gogomall. Terima kasih Pak Rohmat. Semoga Anda tetap hidup sehat. Terima kasih juga para praktisi kesehatan. Terima kasih atas tipsnya hari ini. Dan bagi pemirsa, terima kasih juga Anda yang sudah setia bersama kami di Go Healthy episode kali ini. Pemirsa, kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda. Untuk itu, kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini.
Sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya. Bye. Metro TV